Oke, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas bab 7, yaitu tentang kompetensi. Ya, di dalam Human Resource Management, ketika kita akan merekrut karyawan baru atau melakukan rolling karyawan, maka kompetensi ini perlu diperhatikan. Jangan sampai ketika kita menempatkan seseorang atau memberikan jabatan baru kepada seseorang, kita tidak memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Artinya apa? Ketika kita menempatkan seseorang pada suatu jabatan atau pada satu posisi tertentu, maka kompetensi ini harus diperhatikan, harus dianalisa agar kinerja orang tersebut ataupun produktivitas orang tersebut itu maksimal sesuai dengan tujuan organisasi atau goals yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, baik. Sebelumnya, apa sih yang namanya kompetensi itu? Ya, kompetensi merupakan pengetahuan dan keahlian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di dalam kompetensi ini ada beberapa unsur, yaitu adanya knowledge, keterampilan, dan sikap. Sehingga dari ketiga unsur tersebut muncullah sebuah kompetensi itu. Sebagai dasar pemikiran, fokus pelatihan telah diperluas dalam beberapa tahun terakhir. Pelatihan digunakan untuk fokus pada pengajaran keterampilan teknis oleh Dassler. Artinya apa? Pelatihan lebih ditekankan pada keahlian teknis atau kompetensi. Jadi untuk memberikan atau mendapatkan kompetensi itu diperlukan pelatihan-pelatihan yang berfokus kepada pengajaran keterampilan teknis. Itu yang disampaikan oleh Dassler. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, ada 3 unsur dalam kompetensi, yaitu ada knowledge atau pengetahuan, kemudian keahlian, kemudian sikap. Nah, indikator-indikator ini yang nanti akan menghasilkan sebuah kompetensi. Apa arti pentingnya kompetensi? Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 10 yang berbunyi, kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pasal 11 berbunyi setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Jadi di sini bisa kita ambil beberapa makna ya. Jadi kompetensi itu terdiri dari kemampuan, keterampilan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar. Jadi seseorang bisa disebut kompeten di dalam bidangnya kalau memang dia memiliki knowledge atau pengetahuan sesuai dengan background pendidikan dan pekerjaan yang ada. Kemudian selain background knowledge atau pengetahuannya, dia juga mempunyai keterampilan yang terkait dengan bidang yang ia geluti. Nah, bagaimana untuk mendapatkan keterampilan ini? Bisa dilakukan atau bisa didapat melalui pelatihan-pelatihan kerja. Kemudian sikap kerja. Nah, sikap ini akan menentukan bagaimana hasil akhir. Mungkin dengan pengetahuan yang
yang segudang dan keterampilan yang sangat banyak, tetapi kalau tidak disertai dengan sikap kerja yang tidak baik, maka nanti hasilnya pun juga tidak akan maksimal. Seperti itu. Kemudian dari ketiga unsur itu, antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang mana keterampilan bisa diperoleh dari pengembangan bakat, minat melalui pelatihan kerja, maka diharapkan hasil dari kompetensi kerja itu bisa didapatkan secara maksimal. Contoh misalnya, mungkin saya dulu, saya backgroundnya dari pariwisata. Kemudian di satu sisi lain, secara struktural saya berada di bagian keuangan. Secara background pendidikan saya hanya sedikit mengetahui tentang keuangan. Namun dengan adanya pelatihan-pelatihan, kemudian sosialisasi ataupun seperti apa namanya ya, selain pelatihan itu, diklat tentang keuangan, akhirnya saya tahu tentang bagaimana menghandle sebuah laporan keuangan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang nantinya, yang tadinya dia tidak berkompeten di bidangnya, tetapi dengan adanya pelatihan-pelatihan kerja yang sesuai dengan tuntutan kerjaan, maka dia bisa dibilang kompeten di dalam bidang yang saat ini dia geluti, seperti itu. Kemudian apa manfaat kompetensi? Kompetensi merupakan kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian, dan sikap. Nah, itu menurut Spencer ya. Bisa dilihat di slide kelima. Nah, menurut Undang-Undang Tenaga Kerjaan nomor tahun, kompetensi kerja atau kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan. Oke, itu. Seseorang yang memegang jabatan belum tentu memiliki kompetensi terhadap semua pekerjaan yang ada di bagiannya. Karena masing-masing pekerjaan memiliki karakter dan spesifikasi yang berbeda. Tapi yang pasti, ia harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Mungkin seseorang memegang jabatan belum tentu memiliki kompetensi terhadap semua pekerjaan yang ada. Tetapi yang jelas dia kompeten di dalam bidang pekerjaannya. Nah, bagaimana dia bisa dibilang kompeten di bidang pekerjaannya? Karena memang dia bisa didapat melalui pelatihan-pelatihan ataupun diklat-diklat yang sesuai dengan bidang pekerjaan itu. Seperti itu. Jadi sebagai seorang human resource HRM, human resource manager, maka analisa kompetensi ini sangat diperlukan ketika akan melakukan mungkin untuk penempatan jabatan baru, kemudian rolling atau mutasi pekerjaan, kemudian misalnya ada promosi jabatan baru misalnya. Nah, seperti itu, analisa-analisa seperti ini untuk kompetensi seorang human resource manager itu diperlukan. Oke, next. Manfaat kompetensi antara lain, ini ada hasil penelitian ya. Kecerdasan IQ atau intelligence quotients bukan segala-galanya atau dalam meraih kesuksesan. Menurut hasil penelitian dengan beberapa pakar terhadap para CEO yang telah berhasil di berbagai negara, sumbangan IQ dalam keberhasilan hidup dan pengembangan karir
seseorang hanya mencapai 20%, sedangkan 80% justru dipengaruhi oleh kecerdasan emosional atau emotional quotient, EQ. Jadi IQ sama EQ. Jelas ya yang sini. Artinya apa? Keberhasilan seseorang tidak hanya 20% dipengaruhi oleh IQ, tetapi justru 80% dipengaruhi oleh EQ. Oke, next. Pengembangan sistem berbasis kompetensi ini ada sebagai berikut. Jadi tadi saya sampaikan dalam mengembangkan kompetensi itu bisa diperoleh dari berbagai pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidang pekerjaan yang memang dia geluti. Nah, pengembangan sistem berbasis kompetensi ini adalah sebagai berikut. Antara lain pelatihan yang spesifik. Ini bisa dilihat di slide ke-8 ya. Bab ke-7 kompetensi slide ke-8. Pelatihan spesifik. Pelatihan diarahkan secara spesifik sesuai dengan bidang yang ditanganinya. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika saya bertanggung jawab terhadap laporan keuangan, maka pelatihan yang spesifik adalah saya mengikuti pelatihan ataupun diklat tentang pelaporan keuangan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dasar rekrutmen. Penerimaan pegawai yang selama ini lebih didasarkan pada surat keterangan tentang pengalaman dan keahlian diubah ke arah penilaian berbasis kompetensi. Jadi kalau ingin menghemat biaya, emang ingin menghemat waktu, ya ketika kita akan rekrutmen pegawai baru sesuai dengan tenaga bidang yang dibutuhkan. Misalnya kita butuh tenaga baru untuk bidang housekeeping, ya artinya kita tidak hanya melihat dari CV-nya saja, tetapi sebenarnya dia bisa kita gali pengalaman dan keahlian yang seperti apa yang dia miliki. Jangan-jangan mungkin dia dari segi CV-nya mungkin pengalaman di bidang A, tetapi ternyata ketika kita tes, ketika kita wawancara, ketika kita gali dari penilaian kompetensi, dia tidak memiliki kompetensi itu gitu. Jadi biasanya di rekrutmen itu ketika kita wawancara ada checklist ya, ada checklist pertanyaan-pertanyaan yang itu menyangkut dengan basic kompeten yang sesuai dengan karyawan yang kita butuhkan. Kalau bagian housekeeping, bagian front office, bagian service seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran kerja. Jadi sistem basis kompetensi itu yang pertama pada pelatihan yang spesifik, kemudian dasar rekrutmen, kemudian pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja ini merupakan standar kompetensi dapat dijadikan indikator untuk penilaian kinerja, mengukur hasil dengan baik secara kualitas dan kuantitas. Jadi, kompetensi ini bisa diukur dari kinerja yang dihasilkan. Contoh misalnya, seseorang dalam di bidang industri atau mungkin contoh di restoran lah ya. Seorang waiter dalam satu waktu seharusnya bisa menghandle taking order standarnya misalnya 2 meja atau 3 meja secara bersamaan. Nah, dari pengukuran kinerja ini atau penilaian kinerja ini, si karyawan tersebut dalam satu waktu hanya bisa menghandle atau melakukan taking order 1 meja misalnya. Nah, itu perlu dievaluasi lagi. Jadi ketika kinerja seseorang itu tidak cekatan dalam melakukan taking order, maka
maka bisa dipertanyakan kompetensi dia seperti apa. Atau contoh lain misalnya di industri bahan jadi atau barang setengah jadi, misalnya seseorang dalam waktu 8 jam misalnya seharusnya standar kinerjanya bisa menghasilkan 100 pieces barang jadi misalnya, tetapi ternyata ada satu orang yang dalam eh, jam kerjanya 8 jam dia hanya bisa menghasilkan sebanyak 75 pages atau 85 pages. Nah, itu perlu dievaluasi lagi kompetensinya atau kendalanya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah dasar penghargaan. Penilaian berbasis kompetensi dan kinerja maka dapat dijadikan sebagai salah satu acuan di dalam memberikan penghargaan. Nah, kayak tadi sebaliknya, ketika diukur kinerjanya ternyata seseorang yang standarnya seharusnya mampu menghasilkan 100 pieces dalam 8 jam bekerja, tetapi dia ternyata bisa menghasilkan lebih dari 100 pieces atau mungkin 105, 110 per hari. Nah, itu bisa diberikan penghargaan. Artinya apa? Memang dia memiliki kompetensi yang sangat luar biasa terhadap pekerjaan yang dia geluti, seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah dimensi kompetensi. Bisa dilihat di slide yang ke-10 ya. Untuk memenuhi unsur kompetensi ada yang tadi saya sampaikan, 3 unsur: pengetahuan, knowledge, kemudian skill atau keahlian, sama attitude atau sikap. Nah, pengetahuan itu memiliki pengetahuan yang didapatkan dari belajar secara formal atau pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus yang terkait dengan bidang pekerjaan yang ditanganinya. Jadi seperti yang saya sampaikan, adanya diklat, ada pelatihan, ada kalau di hotel itu ada in-house training dan sebagainya. Kemudian ada keahlian atau skill, memiliki keahlian terhadap bidang pekerjaan yang ditanganinya dan mampu menanganinya secara detail. Meski demikian, selain ahli, ia harus memiliki kemampuan atau ability memecahkan masalah dan menyelesaikannya dengan cepat dan efisien. Jadi, skill itu adalah selain diperoleh dari pengalaman yang sebelumnya ya, artinya skill itu bisa diperoleh dari pengalaman sebelumnya ataupun mungkin dengan pelatihan sebelumnya. Dia juga bisa mampu menyelesaikan masalah dan menyelesaikannya secara cepat dan efisien. Nah, kalau menyelesaikan masalah ini tergantung dari seberapa banyak pengalaman dia dalam menyelesaikan masalah. Semakin banyak dia dihadapkan dengan masalah, maka akan semakin besar pula kemampuan dia dalam menyelesaikan masalah. Semakin hebat masalahnya, akan semakin hebat pula dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Kemudian sikap atau attitude, ya, menjunjung tinggi etika organisasi dan memiliki sikap positif, ramah dan sopan dalam bertindak. Sikap ini tidak bisa dipisahkan dari tugas seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dengan benar. Ini merupakan elemen penting bagi usaha jasa atau pelayanan, bahkan memiliki pengaruh terhadap citra perusahaan. Oke ya. Jadi sebuah kompetensi kalau di dalamnya tidak ada sikap atau attitude yang baik, maka bisa dikatakan jauh dari kepuasan. Terkadang mungkin pelayanan yang kurang puas atau kurang sesuai harapan, tetapi kalau kita imbangi dengan sikap yang ramah, sopan dan selalu menghormati customer, maka terkadang justru itu yang membuat customer itu lebih puas dibanding dengan pelayanan yang kita berikan. Artinya apa? Sikap adalah kunci dari segala pelayanan. Seperti itu.
Oke, next. Perbandingan antara manajemen SDM tradisional dan yang berbasis kompetensi ini bisa dilihat di slide ke-11 ya. Kalau aspek rekrutmen tradisional itu biasanya hanya mengandalkan kepada interview dan portofolio dalam penilaian. Artinya memang manual ya, artinya seseorang kita sebagai interviewer atau kita sebagai human resource manager yang sedang menginterview atau merekrut karyawan baru, ya secara manajemen tradisional ya cuman memperhatikan hasil interview dan portofolio yang ada. Tetapi kalau berbasis kompetensi, kita melakukan dengan cara mendemonstrasikan berdasarkan hasil dan waktu penyelesaiannya serta memperhatikan aspek sikap dan perilaku. Jadi kalau kita berbasis kompetensi, kita memperhatikan bagaimana mereka datang, duduk menghadap kita, kemudian dalam menjawab hasil pertanyaan kita itu bagaimana, cara dia menjelaskan bagaimana, itu berbasis kompetensi. Kemudian aspek promosi, pendekatan promosi yang tradisional ya. Pendekatan promosi lebih diutamakan ketaatan pada aturan yang ada dan kesetiaan serta diasumsikan bahwa ia akan mampu melalui belajar. Tetapi kalau kompetensi berbasis kompetensi, pendekatan ke promosi lebih ditekankan pada kinerja individu dan telah diperhitungkan melalui pengamatan yang mendalam. Promosi berdasarkan kesimpulan bahwa yang dipromosikan memiliki kemampuan untuk melakukan jabatan baru. Jadi kalau aspek promosi jabatan baru itu kalau pandangan tradisional itu ya diasumsikan nanti ketika memiliki jabatan baru dia akan bisa belajar, mampu belajar. Tetapi kalau berbasis kompetensi ya dia harus diperhitungkan dulu bagaimana pengamatan setelah mendalam, penilaian-penilaian yang kompeten di bidangnya, mampu nggak dia ketika nanti menduduki jabatan baru dan sebagainya. Kemudian aspek uraian pekerjaan tradisional itu uraian pekerjaan disusun sebagai alat untuk mengukur kinerja pegawai, sementara untuk berbasis kompetensi uraian pekerjaan dipandang sebagai batasan tugas dan tanggung jawab semata, tidak jadikan alat ukur penilaian kerja. Dan seterusnya itu jadi aspek hasil dan penilaian tradisional itu penilaian diukur berdasarkan pada ketaatan, tingkat kehadiran dan nilai-nilai yang ada. Sementara untuk berbasis kompetensi, penilaian didasarkan pada indikator-indikator yang jelas tentang kualitas, kuantitas, waktu penyelesaian dan biaya yang sudah disepakati bersama, misalnya menggunakan model KPI. Kemudian fungsi kepegawaian pandangan tradisional. Bagian SDM atau personalia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh pegawai di sebagai bagian. Sementara untuk fungsi pegawaian berbasis kompetensi, pengawasan dan pembinaan pegawai melibatkan atasan langsung dengan dasar bahwa atasan harus bertanggung jawab atas performa dan disiplin di bagiannya sendiri. Bagian SDM atau personal lebih fokus pada sistem pengembangan SDM dan evaluasi atas implementasi dari sistem itu sendiri. Jadi di sini saya jelaskan, kalau fungsi kepegawaian pandangan tradisional itu ya SDM itu mengawasi seluruh pegawai yang di semua bagian. Tetapi kalau berbasis kompetensi, SDM hanya fokus kepada sistem pengembangan SDM itu sendiri dan evaluasi dari sistem itu sendiri. Jadi tidak perlu mengawasi, karena yang melakukan pengawasan adalah atasan per departemennya masing-masing. SDM hanya fokus kepada pengembangan
personalia hanya fokus pada pengembangan SDM atau bagaimana mengembangkan skill atau pengetahuan dari SDM itu agar kinerja lebih meningkat lagi, seperti itu. Oke, hubungan kompetensi dengan variabel lainnya bisa dilihat di slide 17 ya. Hubungan kompetensi dengan variabel lainnya. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa kompetensi memiliki korelasi dengan budaya organisasi. Organisasi yang memiliki budaya organisasi yang kuat selalu menekankan pentingnya keahlian untuk mencapai kualitas dan layanan terbaik demi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Apa sih yang dimaksud dengan loyalitas pelanggan? Nah, loyalitas pelanggan adalah pelanggan itu menjadi repeater guys, atau lebih loyal, lebih spend money-nya lebih jor-joran, seperti itu. Dalam beberapa kasus, pemimpin justru tidak memahami pentingnya kompetensi jika kompetensi ini tidak sesuai dengan tuntutan. Nah, ini menjadi khawatiran menjadi seorang human resource manager. Itu kompetensi perlu dipertimbangkan menjadi dasar dalam penempatan karyawan, seperti itu. Oke, terakhir adalah hubungan kompetensi, kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap pengaruh kinerja. Hubungan kompetensi, kepemimpinan dan budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja. Jadi, ketika budaya organisasi itu sudah memiliki budaya organisasi yang kondusif, nyaman, maka diharapkan kinerjanya juga maksimal. Kemudian kompetensi, seseorang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya, maka diharapkan juga kinerjanya akan meningkat. Dan diimbangi dengan kepemimpinan yang baik di dalam sebuah organisasi, maka bisa diharapkan kinerjanya akan juga maksimal juga. Jadi antara kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing staf atau karyawan dengan didukung oleh budaya organisasi yang kondusif dan sistem kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin di dalam organisasi itu juga mumpuni, maka diharapkan hasil kinerja akan maksimal sesuai dengan target atau goal yang sudah ditentukan sebelumnya. Artinya apa? Kompetensi ini adalah bagian penting dan ada keterkaitannya terhadap produktivitas, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Sehingga feedbacknya bagi karyawan adalah ketika produktivitas meningkat, kualitas kerja yang sangat baik, dan kepuasan pelanggan itu sangat baik, maka feedback bagi karyawannya adalah kesejahteraan, seperti itu. Nah, diharapkan kesejahteraan itu merupakan timbal balik dari kinerja yang dia peroleh selama dia bekerja, di mana kinerja itu dipengaruhi ada 3 hal tadi, yaitu budaya organisasi yang kondusif, kemudian kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing karyawan, serta sistem kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin dalam sebuah organisasi itu yang bisa mengarahkan atau mengontrol atau mendrive organisasi itu agar hasil kinerja yang dihasilkan lebih maksimal, lebih produktif,
sehingga kepuasan pelanggan didapatkan sesuai dengan harapan atau goals yang telah ditentukan. Oke, baik, untuk bab 7 tentang kompetensi saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di perkuliahan yang selanjutnya. Jangan lupa untuk mereview materi ini dan dikumpulkan ketika nanti mau mid semester. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.